Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya Allah telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, akan memberkahkan hidup kita dan memurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah akan memudahkan segala urusan kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih melanjutin di dalam kitab ini, di penghujung artinya nih, udah dikit lagi khataman ya, mungkin sekarang kali, mungkin tanggung soalnya kemarin agak loncat dikit, yang namanya at-tarhib minal halifi bi ghairillahi ta'ala wa minal yaminil kadhibah wa kasratil halifi billahi wa in kana shadiqan. Yes, judul yang pertama adalah at-tarhib. Tarhib itu ancaman, ya, ancaman minal halifi bi ghairillah, bersumpah ya bukan karena Allah, ya, bersumpah bukan atas nama Allah, artinya selain nama Allah. Dia bersumpah tapi sumpahnya tidak menyebut Allah, bukan bersumpah atas nama Allah. Wal yaminil kadhibah, dan sumpahnya atau ancaman bagi orang bersumpah dengan al yaminil kadhibah, sumpah palsu, bersumpahnya bohong, ya, al-ghumus, yang mengandung kedustaan, ya, mengandung dosa. Dia bersumpah tapi nggak benar sumpahnya tidak sesuai dengan kenyataan, sebagai dalil doang biar orang itu merasa yakin dengannya, pura-pura. Nah, ini namanya al-yaminul kadhibah, sumpah dusta, ini sumpah bohong. Nah, kalau tadi kan bersumpah selain atas nama Allah, ya. Begitu juga waqat salatil halafi billah wa in kana shadiqan. Ya, ancaman juga tidak boleh juga untuk banyak-banyak bersumpah kepada Allah. Dikit-dikit sumpah, wallahi, demi Allah. Ya, kalau bahasa Indonesianya demi Allah lah. Wallahi, dikit-dikit sumpah. Ya, perkara yang mestinya nggak perlu untuk disumpah. Ya, dikit-dikit banyak benar. Setiap ngomong maksud dia itu biar orang percaya dengan dia, mungkin begitu. Tapi jangan juga dikit-dikit sumpah. Wa in kana shadiqan, walaupun yang diucapkan itu benar, walaupun betul, cuma dia ingin meyakinkan seseorang
ngomong sumpah, walaupun yang dibicarakan itu, yang disampaikan itu atau kesaksiannya dia itu benar, ya artinya dia berkata, artinya nggak perlu kata sumpah juga orang percaya udah. Jadi dia dikit-dikit kan dikit ada orang kayak begitu tuh, ya demi Allah dah ini begini, demi Allah dah ini begini. Nah demi Allah kan dalam bahasa artinya demi Allah, tapi Allahi, ya billahi. Kadang-kadang ada sekali tiga orang tuh, wallahi, billahi, tallahi, wah udah langsung tiga-tiganya dipretelin sama dia, diucapin. Ya, walau kana shadiqan, walaupun yang diucapkan dan benar. Ini nggak boleh juga. Ya, artinya jangan kita dikit-dikit menyebut, menyebut nama Allah. Itu ibaratnya sumpah itu senjata terakhir kita. Ya, kita simpan dulu itu sumpah. Kalau kita masih bisa menunjukkan bukti-bukti yang lain, ya saksi-saksi yang lain, kita sodorin dulu yang lain. Jangan langsung sumpah. Artinya tahan dulu. Itu udah senjata terakhir lah, senjata pamungkas lah itu. Senjata yang udah mentok, kecuali udah itu sumpah. Nah, itu baru dipakai itu. Makanya para ulama as-salafun saleh kita paling menghindari kata-kata itu. Ya, kata-kata itu. Memang orang-orang Arab kebanyakan dikit-dikit bersumpah. Ya, kalau Allah Ta'ala wala taj'alullaha urdatan li aymanikum antabaru wa tuslihu bainan nas. Ya, wala taj'al. Ya, maksudnya jangan kau jadikan, ya, jadikan apa? Jadikan sumpah itu sebagai alasan. Ya. Jangan jadikan sumpah sebagai alasan. Di ayat lain innalladzina yasruna, ya, dia menggandaikan sumpahnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala sesuatu yang murah, ya, segala sesuatu yang ya, bi aimanihim samanan qalila, dengan sumpah yang seberapeh doang. Artinya dia gadai itu Allah dan Rasulnya. Wallahi wa wallahi billahi wa rasul, demi Allah demi Rasul, digadain tuh demi sesuatu yang murah baginya. Ini hati-hati, ya. Bahkan wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, makanya ada Ibnu Mas'ud. Kalau dalam hadis yang kita sampaikan kan ada Ibnu Mas'ud, namanya bukan Ibnu, ya, namanya itu Abdullah bin Mas'ud. Kenapa pakai Ibnu Mas'ud? Itu singkatan biasanya, karena ya sahabat Nabi banyak, ada Abdullah, yang namanya Abdullah banyak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, ada Abdullah bin Zubair, ya, banyak, Abdullah bin Umar. Itu Abdullah banyak tuh, ya, banyak yang namanya Abdullah. Makanya supaya tidak ricuh, tidak salah kaprah, maka langsung aja Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala malin ri'in muslimin bighairi haqqihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Qala Abdullah thumma qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqahu fi kitabillahi azza wa jalla innal ladzina yasruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ila akhir ayat. Rahul Bukhari wa Muslim rawu aidan wa ma bi ma'nahu ma'a ziyadahuma wa Abu Dawud Tirmidzi kama rawa sadrahu bi ma'anahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dalam hadis ini bahwasanya man halafa ala malin ri'im muslimin bi ghairi haqqihi, ya, siapa orang yang bersumpah, ya, atas hartanya seseorang muslim dengan sumpahan bi ghairi haqqihi, tidak benar. Artinya dia bersumpah bukan sumpah yang betul, ya,
Ini punya orang diakuin misalnya, hartanya orang muslim, demi Allah ini punya aneh nih, dia bersumpah tanpa hak itu bukan benar, ya, bukan jujur, sumpahnya dusta dalam artian dia bersumpah, ya, dia sumpah nama Allah lagi, makanya digadaikan dia, Allah digadaikan, Allah dijadikan perantara dia. Ya Allah, demi Allah, wallahi, gua ini punya aneh nih, ini HP aneh, ini duit aneh. Oh, demi Allah, Allah digadain tuh dengan jumlah yang sedikit dia itu hartanya. Ya, artinya dengan samanan qalila, dikit. Dia bela-belain demi hal-hal yang fana, demi dunia, demi harta yang membuat nanti celaka bagi dia. Ya, siksa kan kalau harta itu kan paling repot. Benernya aja dihisab, enggak benernya disiksa, diazab. Itu harta. Kita dapat harta dari Allah, harta yang banyak, bener nih, kita tetap dihisab, benernya aja dihisab. Apalagi caranya tidak cara yang halal, nggak bener, diazab. Paling repotnya di situ. Makanya dikatakan orang yang banyak harta itu paling belakangan masuk surga. Kenapa? Karena hitungannya paling banyak. Orang miskin paling duluan. Kenapa? Pertanyaan tentang harta lewat duluan dia. Dikatakan seperti itu. Ya, makanya bukan berarti kita nggak boleh kaya, nggak boleh miskin. Jadikan harta kita itu jadikan sebagai dalil petunjuk mensiarkan agama Islam. Jangan binasakan kita gara-gara harta. Jangan jadikan fitnah harta kita. Apalagi bersumpah dengan sesuatu harta dari seorang muslim yang mana sumpahnya itu tidak benar, dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadisnya apa? Dalam hadisnya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang semacam itu laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Nanti orang tersebut di yaumil qiyamah akan berjumpa dengan Allah yang mana Allah dalam keadaan murka kepadanya. Bayangin, Allah dalam keadaan murka. Ya, kalau udah murka, jangan harap masuk surga. Ya, jangan harap masuk surga. Udah dipastikan orang tersebut ya, mendapatkan siksa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara logisnya aja udah nggak bakalan. Kita aja kalau masuk ke rumah orang aja, kalau orangnya murka sama kita kan gak enak. Nggak bakalan tahu ya, nggak di sini nih sih orangnya udah nyolot sama kita, udah benci sama kita, udah nggak nyaman. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala udah murka terhadapnya. Ya nggak mungkin dipersilakan untuk masuk ke nikmatannya yang Allah berikan kepada kenikmatan orang-orang mukmin. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya jangan kita remehkan hal-hal yang sepele, yang kecil, menggadaikan Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan Allah dengan sesuatu yang hal receh yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti di yaumul qiyamah al-ghadban, Allah marah kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan. Makanya ya kalau emang bukan ya bukan, haknya orang kasih. Ya udah. Ya, Allah nggak bakal memindahkan rezeki seseorang kalau emang itu rezekinya. Ya, dan Allah tidak akan kita tidak akan mendapatkan rezeki itu kalau itu bukan rezeki kita. Selesai. Ya, jadi keadilan Allah, tenang aja udah. Kalau itu rezeki kita, udah, harta kita, milik kita akan kembali kepada kita. Walaupun sulit, walaupun tidak masuk akal bagi kita untuk mendapatinya. Ya, walaupun tidak mungkin. Ya kayak jodoh. Kita jodoh kan kita nggak tahu istri kita. Tahu-tahu orang pelosok jauh misalnya. Ya kan? Nggak masuk akal. Tapi kalau emang itu jodoh kita, Allah pertemukan baginya. Begitu juga rezeki. Kalau itu memang jodoh kita, emang itu rezeki kita, sesulit apapun, sesusah apapun, dalam keadaan manapun, pasti akan Allah sampaikan melalui perantara atau dari dirinya. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau itu bukan milik kita, nggak bakalan. Ya, harta itu kembali kepada kita. Walaupun kita punya tameng, walaupun kita punya orang dalam, walaupun kita punya ini, punya itu, gak bakalan bisa kalau itu memang bukan rezeki kita. Walaupun udah dipegang sama kita, ya, dipegang hartanya banyak,
Ya, walaupun tapi kalau bukan rezeki kita ya udah. Ya, nah ini apalagi dia mengambil hak orang, ya, dan bersumpah. Nah, ini sangat diancam, sangat dicerca bagi orang yang semacam itu, waliyadzubillah. Ya. Wa an Ibnu Umar. Nah, ini Ibnu Umar nih. Radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yanhaakum an takhlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Muttafaqun alaihi, rawahu Malik wa Ahmad wa arba'ah. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan atas nama bapak-bapak kalian. Ya, demi bapak saya, demi leluhur saya, demi nenek moyang saya, pokoknya begitu. Allah larang tuh. Kita nggak boleh untuk bersumpah. Ya, illa ya, faman kana halifan, maka barang siapa yang dia bersumpah, falyahfillah billah, falyahlif billah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Ya, jangan bersumpah selain nama Allah. Demi bapak saya, demi ini, demi nenek moyang, apalagi demi patung tuh, demi ini, demi bintang, demi bulan misalnya. Ya, apalagi nama-nama orang, nama bapak kita, ya nggak boleh. Ya kita bersumpah, kecuali ya kalau kita ingin bersumpah, ya maka bersumpahlah dengan nama Allah. Waliyahlif billah, ya bersumpah dengan atas nama Allah. Wallahi, ya, ya bersumpah dengan nama Allah. Auliyasmut, atau diam aja. Ya, jangan banyak ngomong, jangan banyak sumpah. Kalau nggak butuh, diam. Ya, diam aja udah, nggak usah bersumpah macam-macam. Ya, nggak usah bersumpah macam-macam. Ya, saya bersumpah dengan begini, enggak begini. Udah, kalau emang itu bisa membuktikan, lebih baik diam. Ya, diam aja udah, nggak perlu biar orang, kadang-kadang kan orang taunya aja tanpa kita bicara, orang udah paham. Ya, tanpa kita bicara orang udah ngerti, udah ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Misal kalau dalam kasus misalnya semacam itu, lebih baik diam aja udah. Ya, jangan langsung bersumpah. Ya, karena kenapa sih? Karena kalau orang dikit-dikit bersumpah, nanti keyakinan orang akan memudar. Ini yang dikhawatirkan. Ya, ini yang dikhawatirkan, bahwasanya misal ada orang demi Allah, wallahi, enggak, ini wallahi, nanti orang akan sesuatu akan memudar, padahal yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan ragu dengan sumpahnya. Padahal kan sumpah itu sakral. Sumpah itu memang benar-benar nggak bisa sembarangan orang bersumpah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya diancam, dilarang benar seseorang dikit-dikit untuk bersumpah atas nama Allah. Ya, apalagi ya mungkin sesekali dia bersumpah ketelepasan tapi bohong. Akhirnya orang jadi nggak percaya walaupun dia udah menyebutkan nama Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya jangan kita ya tahan, lebih baik diem aja, ngomong aja sebenarnya. Jangan sumpah dulu. Kalau udah keteteran, dia bersumpah, disitulah senjata terakhir. Nah, orang tidak akan mungkin merasa ragu karena dia udah mengataskan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dikit-dikit orang udah berbohong atau ngomong-ngomong begini kan lama-lama kan orang nggak percaya. Kayaknya ngibul tuh. Ya, padahal bener tuh. Karena ada keseringan. Kalau udah sering begitu, jadinya merasa biasa jadinya. Ya, padahal yang disebutkan itu nama Allah. Harusnya kan orang langsung percaya jika disebutkan nama Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka jangan kita
berkata atau berbuat yang mana selalu dimasuki dengan kata-kata sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au liyasmut, atau diam aja. Ya, atau ceritakan atau diam. Kalau orang udah merasa percaya dengan pembicaraan kita, udah nggak perlu sumpah. Mau ngapain sumpah lagi? Ya, nggak usah ditambah-tambah. Gitu. Atau kalau orang dengan diamnya kita orang percaya, ya diam aja. Nggak usah banyak komen. Nah, ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sikap, ya, bukan dengan emosi, bukan dengan yang macam-macam. Ya, jadi Nabi mengajarkannya itu sesuatu yang mana yang perlu, yang mana yang tidak perlu, yang mana yang harus dilakukan. Jadi itu ada tatanya, itu ada caranya masing-masing. Kalau memang perlu dilakukan, lakuin. Kalau memang tahan diam aja udah. Gitu. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan tiba-tiba langsung tembakin senjatanya semuanya habis ntar. Bahasanya seperti itu. Jadi perlu kita ada tahapan-tahapan. Kalau cukup dengan bicara ya cukup. Ya, nah ini bab jangan kita memperbanyak hal semacam itu. Jadi khawatir. Naudzubillah. Ya. Dikatakan juga ya, an Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr, ya, bin As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'ir al-israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminil humus wal yaminul humus. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ya, dari Abdullah bin Amr bin As, anaknya Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'ir, kata Nabi, termasuk dosa besar. Jadi dosa itu ada dosa kecil as-shaghair, ada al-kaba'ir, dosa besar. Ya, dosa kecil mungkin dosa yang dengan kita istighfar itu akan hapus dengan sendirinya. Dengan kita sholat, dengan kita taubat, sholat, dengan kita dengan kita meminta ampunan kepada Allah, dengan kita sedekah mungkin, dengan kita majlis ta'lim semacam ini juga menggugurkan segala dosa. Tapi ingat, as-shaghair, dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Apakah perasaan kita nggak melakukan perbuatan dosa? Ya, bukan begitu. Kita lupa kepada Allah aja. Salah satu segala sesuatu itu kemungkinan sesuatu berdosa gitu. Ya, kita goflah sama Allah aja dosa. Cara menghapusinya mana? Istighfar. Ya, kita lalai sama Allah aja kita dosa ya. Apalagi mata kita ngelihat sesuatu yang haram, ya, atau bila pikiran kita pikiran yang haram, ya. Nah ini dihapus segalanya dengan amal-amal baik, amal-amal soleh. Tapi al-kabair, tapi kalau dosa besar, ya nggak bisa kita hapus dengan kita sholat, dengan kita sedekah, dengan amal baik. Enggak. Dosa besar itu banyak halnya, ya harus kita bertobat. Ya, benar-benar taubatun nasuha, ya, yang nggak mau ngulangin lagi. Dosa kabair itu benar-benar dia mau minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup dengan kita ibadah yang lain, nggak cukup. Ini kabair namanya. Ya, salah satu kabair itu di sini yang paling terbesar al-israku billah. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kembali kepada Allah. Nggak bisa habis menyekutukan Allah cukup istighfar aja, ya nggak bisa juga. Dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ini al-kabair. Ya, al-israfu billah, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita di hatinya kita ya, menduakan Allah. Ya, artinya dia lebih percaya hal yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antara kesyirikan ya seperti apa? Seperti dia lebih mempercayai cincin ini membawa kita jadi selamat nih.
Ya, dia cincin, harusnya kan yang menyelamatkan kita siapa? Allah Subhanahu. Nah, ini secara tidak langsung, tidak sadar dia menduakan Allah. Ini salah satu kesyirikan juga, hati-hati. Ya, jangan ada semacam itu. Kalau pakai cincin nggak apa-apa, sunnah Nabi. Tapi jangan dijadikan ini cincin ini penyebab kita jadi selamat nih pakai ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Nah, itu bisa syirik itu. Dia harus tobat itu, kembali kepada Allah, percaya sama dukun. Itu salah satu syirik. Ya, di dukun nih yang nyembuhin kita ini. Padahal yang nyembuhin itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan penyakit, Allah sendiri yang menyembuh, yang memberikan obatnya. Ya, semuanya itu biiznillah, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan yang kadang-kadang kita lupa tuh apa? Banyak dosa ketika kita apa ya? Ayat apa ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ya, sesungguhnya apa ya? Innalillahi, sesungguhnya itu milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, artinya apa? Ya, segala hal yang kita miliki itu adalah milik Allah. Ya, kadang-kadang kita merasa ya, harta itu adalah milik kita. Ya, nah ini salah satunya. Jangan sampai kita mendahulukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, cuman kita diberikan amanat supaya apa? Diperbaiki harta kita, dibenarkan, dikeluarkan dengan sebenar-benarnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-israku billah wa uququl walidain. Ya, termasuk dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kita durhaka kepada orang tua, waliyadzubillah. Ya, penyebab orang itu ya, celaka dunia akhirat, salah satunya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, hati-hati, ini talakabair nih. Orang yang durhaka sama orang tua tuh harus minta maaf dulu sama orang tuanya, minta redonya sama orang tuanya. Nggak cukup untuk apa? Nggak cukup dia hanya tobat doang kepada Allah. Ya, mohon ampun doang sama Allah, nggak cukup. Ya, makanya ya, yang masih punya orang tuanya, jadikan orang tua itu surga. Ya, kalau yang udah nggak ada, ya udah doain sebanyak-banyaknya. Kalau kita masih di masa hidupnya, kita masih kurang untuk berbakti kepadanya. Salah satunya untuk kita berbakti kepadanya ketika meninggal dunia, orang tua kita berbuat baiklah, senangilah orang tua kita. Itu salah satu bakti. Ya, jangan sampai bikin kesal orang tua kita. Al-uququl walidain itu al-kabair, termasuk dosa besar. Wa qatlun nafsi. Salah satunya juga adalah apa? Kata Nabi, termasuk dosa besar membunuh jiwa tanpa hak. Ya, membunuh jiwa tanpa hak. Gampangnya, ini ciri-ciri akhir zaman kan begitu. Banyaknya orang mudahnya pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Enggak dipikir dulu. Ya, naudzubillah. Ini hati-hati. Ya, minal kabair, kita jaga itu, jangan sampai ya, amarah kita ya, kembalinya jangan sampai naudzubillah. Al-wal yaminul ghamus. Yang terakhir, salah satunya bukan terakhir nih, diantaranya kata Nabi Muhammad SAW, al-yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan kebohongan, kedosaan. Ya, sumpah bohong yang menjerumuskan dia untuk jadi dosa baginya. Ya, dikatakan ya, bersumpah yaumul ghamus, al-yamul kadhiba khusus al-yamil ghamus allati takunu sahibuhu fil ismi wan nar, yang mendorong yes, pelakunya itu berbuat dosa dan masuknya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sumpah tapi bersumpah selain nama Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan misalnya, atau dia lagi puasa, dia bersumpah tapi bersumpah selain nama Allah, ya salah satunya khamsun apa ya? Minal mufattirat, orang yang pahala puasanya batal. Ya, ada 5 tuh. Salah satunya apa? Salah satunya dia bersumpah nama Allah tapi sumpahnya bohong. Ya, artinya dia puasa menggugurkan kewajiban doang, pahalanya nggak dapat. Ya, pahalanya nggak dapat. Hati-hati.
Ya, dia bersumpah. Makanya lisan ini kita jaga. Ya, jangan enaknya kita berkata bohong. Makanya hati-hati kalau kita sering sumpah khawatir. Karena kan orang yang banyak bicara, kata Sayyidina Umar bin Khattab, banyak salahnya. Ya, banyak ngibulnya. Orang kalau banyak ngomong itu pasti ada yang dilebih-lebihin. Ya, pasti ada yang diindah-indahin, ditambah-tambahin. Ya, maka semakin banyak omong orang, kemungkinan besar semakin bohongnya, semakin dustanya itu ada. Ya, semakin dustanya ada. Apalagi dimasukin dengan kata-kata sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di sini bab ma yaqulu al-insan fi akhir majlis. Ya, terakhir dari bab apa? Orang ya yang diucapkan orang ketika di akhir majlis. Ya, majlis baik, ya, lebih-lebih majlis baik. Jangan majlis gibah ya. Majlis baik, kalau ada orang di akhir majlis, kita biasakan kalau kita lagi ngomong baik, ada diskusi atau musyawarah atau menuntut ilmu, pokoknya majlis ya, kita habis rapat misalnya, ya, majlis manjalasa fi majlisi, kata Nabi Muhammad SAW, faqathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa qala haditsun hasanun sahih gharibun wa Nasa'i ibn Hibban wal Hakim. Ya, di hadis ini ya, ketika kita selesai majlis, kita lagi serapat atau habis menuntut ilmu atau lagi bicara sesuatu yang bagus, misalnya sesuatu yang baik, tapi jangan dijadikan dalil nih. Habis ngomongin orang, habis ini ngucapin ini, ya, ini nggak bisa begitu ya. Niatnya udah jelek, sodonya jelek sendiri. Ya, bahwasanya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah menjalasa fi majlis, siapa yang duduk, dia duduk fi majlisi, di suatu majlis. Ya, majlis ini kan di suatu majlis umum, bisa majlis ilmu, bisa rapat, bisa musyawarah, bisa yang lain-lain. Ya, lagi pertemuan apa, fihi laghatuhu, di dalam majlis itu banyak sesuatu yang ghaflah, lalai, sia-sia yang diomongin. Kalau ilmu bagus, ilmu semua, zikir bagus, subhanallah ya, zikir kepada Allah itu. Ini majlisnya dia duduk yang mana di dalam majlis tersebut mungkin banyak sesuatu yang lupa kepada Allah, banyak ghaflahnya, banyak lalainya. Ya, cerita-cerita sono sini yang nggak berdasar. Ya, di majlis duduk sambil ngobrol ngopi, misalnya kan ngorong kidul itu ngomongnya, sono kemari, nyambung sono nyambung sini, begini dia duduk di suatu majlis. Ya, dia lagi duduk kan tanpa diomongin, tanpa disadari kan, kalau kita duduk kadang-kadang ada ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, dibahas semuanya tuh dari A sampai Z. Ya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas disebut-sebutin. Ya, kadang-kadang kan kita lupa seperti itu, dimanisin sama syaitan. Ya, apalagi kalau yang menggibah tuh, udah manis bener tuh, ngomong ini gampang bener, ngomong tuh bilang tanpa dia sadarin, padahal dia nggak ada maksud untuk melakukan perbuatan itu. Ya, dia duduk di situ untuk kumpul, untuk silaturahim gunanya, bukan untuk ngomongin orang. Tapi ketika di majlis dia lupa, dia lalai, akhirnya terucap dengan perkataan-perkataan yang mengandung dosa, yang lalai, waliyadzubillah. Nah, ini ada obatnya di sini nih. Tapi jangan dijadikan dalil kalau kita habis ngomongin orang terus kita ngucapin ini nih. Jangan. Namanya kita lagi majlis, akhirnya apa? Kata Nabi, banyak sesuatu yang tidak bagus, yang ghaflah, yang lalai. Artinya dia bukan duduknya majlis itu bukan zikir, bukan duduknya itu bukan sesuatu yang bersolawat kepada Nabi atau majlis ilmu, ya, membicarakan tentang ilmu agama, mensiarkan agama, ya, bukan. Ya, majlis kalau itu udah cakep bener deh, udah pahala yang didapat. Dia perkumpulannya perkumpulan yang mana suatu majlis yang di dalamnya banyak sesuatu yang ghaflahnya, yang lalainya, yang terlewat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala qabla an yaqum, dan ia ucapkan sebelum ia berdiri.
min majlisihi dzalik, dari majlisnya, tempat duduknya. Jadi dia mau keluar, maksudnya mau apa namanya, mau pergi. Sebelum dia berdiri, dia bacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru didiri. Jadi sebelum dia berdiri, ya baru mau diri, baca dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu, baru mau bangkit. Ya, baca itu. Ya, orang yang itu baca itu, illa kecuali ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Ya, Allah akan mengampuni segalanya di saat dia di majlis tersebut. Ada sesuatu yang mengandung dosa, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majlis itu kan kadang-kadang kita terbesit tanpa kita sadari sesuatu yang bohong misalnya. Tanpa kita sadari. Ya, kadang-kadang kita gofla. Kadang-kadang kita ngomongin orang tanpa kita sadari, namanya kadang-kadang, makanya kalau banyak ngomong kan kadang-kadang kan sesuatu yang keluarnya itu belum lihat, akhirnya dia sadar, astagfirullahaladzim, dibaca, udah, ini mau bangun dulu nih, udah selesai, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, baru bangun dia. Ya, maka Allah memberikan dosa-dosanya dia selama dia di situ dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat tuh min ummati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syaratnya bukan dipermainkan. Kita mau gibahin orang gampang, ente aneh punya senjatanya. Apa senjatanya? Habis ngomongin kita baca ini aja, dosanya hilang. Jangan ya ngomongin orang ya. Apalagi kalau gibah itu kan ulama sepakat, sebagian ahli mufassir ya, salah satunya Imam Tabrani, ya, beliau mengatakan apa? Al-ghibah minal kabair. Ghibah termasuk dosa besar. Ya, nah itu harus taubat dia, harus minta maaf kepada orang yang dibicarakan. Ya, nah ini kan kadang-kadang kan kita terlupakan di majlis. Nah ini baca ini. Ya kita kan habis majlis kita ngobrol-ngobrol. Ya, biasanya kan begitu, habis makan kita ngobrol-ngobrol, sebelum kita bangkit kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diampunin tuh. Ya, omongan-omongan yang kadang-kadang kita lupa, lalai, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah. Ya. Jadi katakan apa? Kana kafarakumullah. Ya, ini bagi orang yang dikatakan kalau dia selesai di majlisnya. Ya, biasanya para ulama begitu tuh. Ya, para ulama begitu. Tapi kalau di sekolah-sekolah kan ditambahin dengan baca apa? Wal asri. Ya, wal asri itu kan bukan doa sebenarnya, ayat minal Quran. Ya, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Ya, alhamdulillah tuh tradisi kita begitu tuh dari dulu sampai sekarang. Sebelum di akhir majlis mereka sebelum pulang membaca wal asri. Itu sesuatu yang bagus, bukan penekanan, bukan enggak toleransi, bukan, mengingatkan bagi saudara kita, ya orang khususnya bagi menurut ilmu, bahwasanya ya waktu itu penting, ya, dan kita kehidupan kita di sini itu merugi. Ya, kecuali bagi orang yang beramal soleh, ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu manfaat bagi kita. Ya, setelah itu biasanya di sekolahan juga begitu juga. Baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Begitu juga kita di rumah. Kalau kita lagi nangkring-nangkring, lagi ngopi-ngopi bersama keluarga misalnya, ya di sore hari lagi asik-asik, ya, sambil kita bersama-sama misalnya berkeluarga, ya, ngobrol sono ngobrol sini, ya bersuka cita dengan gembira baca. Ketika udah mau selesai dalam perkumpulan keluarganya, biasakan ajarin anak kita membaca akhir ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena majlis di sini bukan khusus majlis ilmu. Karena Nabi dikatakan di sini, dikatakan di dalam hadisnya fi majlisin
Ya, nakirah di sebuah majlis. Ya, artinya majlis itu kan ada masih belum dikhususkan. Ya, majlis ini artinya perkumpulan tuh disebutin majlis. Ya, tapi emang diseleweng diganti kalau perkumpulan biasa yang bukan ilmu dibilangi majlis. Ya, tapi kalau di kumpulan baik disebutnya majlis. Jadi ada perbedaan. Padahal sama aja. Ya, sama aja. Tapi bagusnya majlis ini perkumpulan bagus, betul. Ya, jadi jangan disamain. Biar ada perbedaan dikit, biar perkumpulan biasa dibilangi majlis. Yuk majlis yuk kita di sono. Yuk majlis kita di kafe. Majlis. Jadi biar jangan sampai majlis pikirannya orang ilmu. Padahal konteks di sini Nabi katakan nggak hanya ilmu. Majlis di sini nggak hanya ilmu, tetapi majlis yang mana perkumpulan orang berada, dia berbicara dengan segala sesuatu yang lain, yang mana pembicaraan tersebut jikalau ada mengandung sesuatu yang ghaflah, yang lalai, maka dia sebelum diri dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan itu ya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ya, dengan kita berkumpulan di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita, ya akan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Ya amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah nih, ini akhir khatam. Ya terakhir ya fi kafaratil majlis, doa ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kitab ini kita membaca ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, ya di hari 17 Agustus. Di hari 17 Agustus pas benar ya, insyaallah nanti kita lanjutin lagi, kita ganti babnya, mungkin bab apaan kita apa ya. Mudah-mudahan dalam kita baca ini ya paling tidaknya kita mendapat keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah bil barakah hadzal kitab. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna fatub 'alaina tauba taghsil likul awba wastur lana عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.